selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan lewat teduh pagi kita. Mari kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan lewat teduh pagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kebenaran firman Tuhan untuk kita anak-anak kami yang ada di rumah diambil dari Mazmur 129 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Anak-anak kami yang ada di rumah, kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini berjudulkan Allah yang Maha Adil. Penderitaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kisah keselamatan umat Allah di sepanjang sejarah. Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh makhluk mengharapkan kelepasan dari penderitaan dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang ada di rumah, demikian pula yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Penganiayaan yang begitu menyesakkan dalam hidup mereka dan kesewenang-wenangan tidak pernah dapat membinasakan mereka. Keyakinan akan Allah yang adil, yang akan memberikan penghukuman yang setimpal kepada mereka yang menganiaya umatnya, menjadi sumber kepercayaan diri. Berhadapan dengan situasi yang demikian, orang Israel diajak untuk belajar menerima Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupnya. Mereka juga diajak untuk percaya bahwa Allah akan menolong mereka sesuai dengan waktunya. Umat Allah harus menantikan Allah yang akan memberikan, bahkan menghakimi musuh-musuh mereka. Masa-masa seperti ini
merupakan kesempatan untuk melihat pekerjaannya yang dinyatakan bagi umatnya. Anak-anak kami yang ada di rumah, dalam kehidupan orang percaya masa kini, penderitaan hadir dalam wajah yang berbeda-beda. Umat Allah mungkin melihat orang fasik yang memakai hak mereka untuk menindas orang percaya. Bahkan dalam situasi ekstrim, sentimen terhadap kaum minoritas dapat melegalkan tindakan sewenang-wenang. Dalam menghadapi situasi seperti ini, anak-anak kami yang ada di rumah, sebagai umat Allah, kita diajak untuk belajar mempercayai Allah yang luar biasa, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Di tengah kesulitan seberat apapun, akan ada kelepasan dari Allah. Umat Allah juga harus belajar menantikan Allah yang akan menyatakan penghakimannya atas orang-orang fasik. Kita terkadang sering tergoda untuk menjadi hakim terhadap mereka. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Allah adalah hakim yang adil terhadap musuh-musuhnya. Marilah kita terus menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Bahkan ketika kita melewati penderitaan, Ia adalah Allah yang kita adil dan padanya ada kelepasan. Demikian renungan Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang adil di dalam kehidupan kami. Bukan bagian kami menghakimi kepada orang-orang yang menganiaya umat ataupun anak-anak Allah. Tapi biarlah lewat itu kami semakin didekatkan kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang adil di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang saat ini lagi belajar online dari rumah, tolonglah mereka ya Tuhan, di dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Biarlah Allah yang menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.